Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah mulai membaca dan menjelaskan Ghazwat Hunain, perang Hunain yang terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang Hawazin, di mana mereka bersepakat menyiapkan pasukan yang jumlahnya cukup besar, berjumlah 20.000 pasukan, dipimpin oleh seorang yang bernama Malik bin Auf An-Nasri, yang pada akhirnya beliau nantinya masuk ke dalam Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Kala itu umur beliau masih sangat muda, 30 tahun. Dan Malik melakukan strategi perang yang cukup unik atau aneh di saat itu, di mana beliau perintahkan semua pasukan keluar dengan membawa harta yang mereka miliki dan juga keluarga, istri dan anak-anaknya, dengan tujuan agar semua pasukan tatkala membawa semua yang ia miliki daripada harta dan keluarganya memiliki semangat tempur yang tinggi, berjuang sampai titik darah penghabisan demi untuk mempertahankan harta dan keluarganya. Namun para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, strategi ini yang dilakukan oleh Malik bin Auf
disalahkan oleh salah satu di antara tokoh besar dari mereka, namun sudah sepuh, bernama Duraid ibn Simmah. Di mana Duraid bin Simmah ini adalah tokoh besar dari Hawazin dan bukan sembarang tokoh. Disebutkan dalam catatan sejarah, ia sudah sering sekali memimpin pasukan perang dari kabilahnya, dan disebutkan bahwa setiap dalam pertempuran yang dia pimpin ini tidak pernah mengalami kekalahan. Ini Duraid bin Simmah, disebutkan sampai 100 kali pertempuran yang dia pimpin dan selalu menang. Sehingga beliau ini bukan tokoh sembarangan. Namun hari itu umur beliau sudah sangat tua, ya, umur beliau sudah sangat tua. Beliau ikut dan diminta untuk ikut serta dalam rombongan pasukan ini hanya untuk diharapkan darinya masukan-masukannya. Karena kalau untuk terjun ke medan perang, apalagi memimpin pasukan, sudah uzur, ya, sudah sangat tua. Bahkan disebutkan dalam sebagian sejarah beliau buta, atau sebagian mengatakan tidak buta akan tapi matanya karena begitu sangat tuanya sudah tertutupi dengan alisnya. Jadi benar-benar sudah sangat sepuh. Maka tatkala beliau mendengar suara tangisan anak-anak di belakang pasukan, dan beliau mendengar suara unta, kemudian juga suara kambing dan keributan dari para wanita, suara-suara mereka, maka beliau bertanya, ya, kenapa aku mendengar suara-suara ini? Yang biasanya suara-suara seperti ini tidak didengar kecuali di perkampungan, di pemukiman. Kenapa di tempat kita berkemah, ya, di sebuah medan yang nanti akan dilakukan perang besar, saya dengar suara-suara seperti ini? Maka orang-orang mengatakan sungguhnya komandan perang Malik memerintahkan semua pasukan untuk membawa harta mereka dan semua keluarga mereka. Maka kala itu Duraid meminta agar kiranya Malik dihadirkan ke hadapannya, ya, dipanggil. Maka subhanallah, datanglah Malik bin Auf menemui Duraid dan ditanya apa sebabnya. Maka sebabnya adalah sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa tujuannya adalah agar setiap pasukan itu semangat tempurnya itu tinggi, berjuang sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan harta dan keluarganya. Maka seketika Duraid, ya, berkata ra'i da'nin, ya, artinya ini strategi yang hanya muncul dari seorang yang tidak pantas jadi komandan, tidak pantas jadi pemimpin pasukan, akan tapi pantasnya adalah mengembala kambing. Ra'i da'nin, wallahi, ya, ini apa namanya, strategi hanya muncul dari seorang pengembala kambing. Kemudian dia sebutkan alasannya, ya, dia sebutkan alasannya. Jika seandainya engkau menang wahai Malik dengan pasukanmu melawan Muhammad dan pasukannya, maka tidak ada yang diharapkan dalam medan pertempuran yang ikut andil dalam memberikan kemenangan kepadamu kecuali seorang laki-laki, yakni seorang tentara yang terjun ke medan perang membawa pedang dan anak panahnya. Jadi kalaupun seandainya menang, tidak terjadi apa-apa, kita berhasil mengalahkan mereka, maka di medan perang tidak ada yang berjasa kecuali seorang tentara membawa senjatanya. Artinya anak-anak yang kau bawa, wanita-wanita yang kau bawa, harta kambing dan ternak semuanya yang kau bawa, itu tidak bermanfaat sedikit pun, tidak akan memberikan jasa kepadamu dalam kemenangan yang engkau raih nantinya. Namun sebaliknya, jika seandainya engkau kalah, beliau mengatakan fudhihta fi ahlika wa malik, engkau telah membuat malu, engkau telah menghinakan keluarga dan hartamu, karena jika seandainya kalah, maka semua itu akan diambil oleh musuh. Keluargamu akan menjadi tawanan, harta yang kau bawa semuanya ini akan menjadi harta rampasan
perang. Ini yang dikatakan oleh Duraid kepada Malik bin Auf An-Nasri. Namun kala itu Malik menolak usulan ini. Dia menolak usulan ini dan dia sampai berkata, la wallahi la af'alu dzalik. Ya, tatkala diusulkan untuk kembalikan harta dan keluarga ke tempatnya, ini ke pemukiman kita, ya, maka dia mengatakan tidak. Ya, saya tidak akan menerima usulanmu karena sungguhnya engkau telah kabirta wa kabira ahluk wa kabira aqluka. Engkau sudah tua dan akalmu juga sudah tua. Jadi ditolak ya usulannya, masukannya. Kemudian Malik takut jika seandainya masyarakatnya kemudian meremehkannya dan menghormati Duraid kembali, maka dia mengatakan, ya ma'syara Hawazin, wahai semua orang Hawazin. Beliau berkata, la tuti'unnani ya ma'syara Hawazin, kalian mentaati saya dengan strategi yang saya lakukan ini, atau kalau seandainya kalian taati dia, la attaqi'anna ala hadzal sayf hatta yakhruja min dhahri, aku akan tusukkan pedangku ini sampai menembus ke punggungku. Ya, ini yang dikatakan oleh Malik bin Auf. Artinya dia menolak keras usulan daripada Duraid ibn Simmah. Maka semua orang Khawazin mengatakan, ata'nak, kami mentaatimu wahai Malik, ya, dan mengesampingkan usulan daripada Ad-Duraid ibnu As-Simmah. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia siapkan pasukan di baris pertama pasukan penunggang kuda, kemudian pasukan berikutnya, sedangkan wanita ya dan anak-anak itu di belakang, sedangkan ternak-ternak mereka itu berada di belakang mereka. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, strategi yang dipakai ya oleh Malik bin Auf ini untuk memompa semangat tempur pasukannya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa setelah sampai informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawazin ya, dengan jumlah pasukan yang cukup besar dengan tujuan memerangi beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekkah Al-Mukarramah ya kurang lebih di tanggal 10 Syawal atau 11 Syawal tahun 8 Hijriah. Ya, setelah beliau menetap di kota Mekkah kurang lebih 19 hari. Ya, di hari Sabtu, ya setelah 19 hari menetap di kota Mekkah, tepatnya tanggal 10 setelah masuk tanggal 10 Syawal atau 11 Syawal di hari Sabtu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan membawa pasukannya menghadapi suku Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepemimpinan kota Mekkah ya kepada sahabat bernama Attab bin Asid, dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beliau adalah tokoh pertama yang ditunjuk menjadi amir kota Mekkah atau gubernur kota Mekkah di dalam sejarah Islam. Attab bin Asid radhiyallahu taala anhu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jumlah pasukan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berjumlah 12.000. Ya, berjumlah 12.000. 10.000 adalah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah untuk menaklukkan kota Mekkah. Karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Nabi dalam menaklukkan kota Mekkah membawa asyaratu alaf, 10.000 pasukan ya. Kemudian 2.000 berikutnya, karena jumlahnya 12.000 maka 2.000 pasukan sisanya ini adalah pasukan-pasukan orang-orang yang masuk memeluk Islam setelah penaklukan kota Mekkah, disebut dengan tulaqa. Ya, diistilahkan dalam sejarah dengan istilah at-tulaqa, yakni orang-orang yang dibebaskan
dari tawanan perang setelah kekalahan mereka. Tatkala Nabi SAW selesai mengerjakan salat di dalam Ka'bah, ya, kemudian beliau keluar, beliau dapati orang-orang Quraisy semuanya sudah berkumpul di Masjidil Haram. Mereka menanti keputusan yang akan diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Apa pendapat kalian kira-kira?" Setelah Nabi menyampaikan beberapa poin ya terkait dengan kemenangan Islam dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan ya kesombongan yang tersisa dari masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bertanya kepada mereka, "Apa pendapat kalian ya tentang aku dan apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Ya, Nabi bertanya, "Kira-kira menurut kalian apa yang akan saya putuskan?" Ya, tentunya sejarah panjang dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 8 Nabi keluar dari kota Mekah, terusir, dikejar-kejar, hendak dibunuh. Kala itu beliau sudah kembali tahun 8 Hijriah dalam status sebagai seorang komandan yang menaklukkan kota Mekah Al-Mukarramah, sehingga semua masyarakat kota Mekah ini akan tunduk pada keputusan yang akan beliau ambil. Maka beliau berkata kepada mereka, "Apa yang kalian sangka terhadap keputusan yang akan aku ambil untuk kalian?" Maka semua mereka sepakat dengan mengatakan bahwa engkau akan mengambil keputusan yang terbaik karena engkau adalah orang mulia, anak dari orang yang mulia. Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhabu fa antumut tulaqa." Nabi SAW maafkan mereka semua. Pergilah, kata Rasulullah SAW, kembalilah ke rumah-rumah kalian karena sesungguhnya kalian itu semuanya sudah aku bebaskan. Ya, sehingga akhirnya banyak dari mereka kemudian masuk ke dalam Islam, sehingga disebut dengan tulaqa, yakni orang-orang yang dibebaskan, ya, yang dibebaskan dari apa? Dari kekalahan, ya, perang di saat Nabi SAW menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah, sehingga mereka diistilahkan dengan kaum muslimin yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, sehingga sekalipun mereka sudah masuk Islam, karena baru saja masuk Islam, apalagi masuk Islam mereka, kebanyakan mereka karena kondisi mau tak mau harus masuk Islam karena sudah kalah. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam, sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, memang mereka masuk Islam itu karena pilihan dan keteguhan hati mereka untuk memeluk Islam. Tapi mayoritas mereka ini masuk Islam karena tidak ada pilihan yang lain. Karenanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan, ada di antara mereka yang hendak melarikan diri, ada di antara mereka yang hendak meninggalkan kota Mekah tapi tidak tahu kemana, ya, kemana tempat yang harus mereka tuju, sehingga akhirnya mereka kembali dan terpaksa memeluk Islam, ya. Sehingga banyak dari mereka di masa ini, ya, di perang Hunain ini, Islam itu belum terlalu kuat di dalam hati mereka, ya. Namun walaupun pada akhirnya mereka dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan bimbingan oleh Allah sampai akhirnya mereka benar-benar tulus dalam memeluk Islam. Maka 2000 pasukan tambahannya adalah mereka-mereka ini at-tulaqa. Ya, bahkan ada di antara mereka yang belum masuk Islam. Seperti yang pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, dia kembali kepada Rasulullah SAW dan tawarkan Islam. Maka dia mengatakan, "Beri aku tangguh 1 bulan." Tapi Nabi mengatakan, "Saya beri engkau waktu untuk berfikir 2 bulan." Jadi Safwan bin Umayyah saat ini belum masuk Islam, tapi dia ikut dalam rombongan. Dia ikut dalam rombongan. Apalagi persenjataan beliau itu dipinjam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jumlah 12.000 pasukan ini adalah jumlah pasukan terbanyak sampai saat itu. Ya, kita lihat di perang-perang sebelumnya, dari Badar, kemudian Uhud, kemudian Khandaq, sampai perang Mu'tah, sampai penaklukan kota Makkah sendiri, jumlahnya itu tidak mencapai berapa?
12.000. Kota Mekah saja sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi hanya membawa berapa? 10.000. Sehingga jumlah 12.000 pasukan ini memunculkan sedikit masalah di hati sebagian para sahabat, khususnya yang baru-baru masuk Islam, di mana muncul di hati mereka sebuah keyakinan bahwa dengan jumlah pasukan yang banyak seperti ini mereka tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Ya, karenanya di sini disebutkan walid hadza sada syu'urun inda ba'dhin nas annahum lan yughlabu min qillah. Muncul di hati, ya, hati-hati para sahabat yang masuk Islam saat baru-baru masuk Islam di hari itu, perasaan bahwa dengan jumlah yang banyak seperti ini mereka tidak akan bisa dikalahkan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ini, ya, muncul di hati-hati sebagian kaum muslimin, maka ini yang membuat beliau bersedih. Ya, membuat beliau susah. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa kemenangan Islam tidak dilihat dari jumlah. Ya, tidak dilihat dari jumlah, dan sejarah panjang dari perang Badar dan perang-perang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala selalu menangkan kaum muslimin bukan karena apa? Jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin karena Allah yang membela kaum muslimin. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sehingga tatkala Nabi tahu hal-hal yang seperti ini muncul di hati sebagian pasukan beliau, sebagian kaum muslimin, ini membuat beliau sedih, membuat beliau susah. Sampai di waktu subuh beliau sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat tentang apa yang terjadi pada seorang nabi sebelum beliau. Beliau berkata kepada mereka, ini memberi pelajaran ya kepada para sahabat. Inna nabiyyan kana fi man kana qablakum a'jabathu ummatuhu. Dahulu ada seorang nabi sebelum kalian takjub dengan jumlah umatnya yang sangat banyak. Sehingga Nabi tadi berkata, lan yaruma haula'i syai'un. Sehingga Nabi tadi berkata, tidak ada pasukan atau orang yang akan mengalahkan mereka. Ya. Ini orang-orang yang tidak siapapun tidak akan bisa mengalahkan mereka. Karena jumlahnya sangat banyak. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Nabi ini, kata Rasulullah, untuk memilihkan salah satu di antara tiga pilihan kepada umatnya. Ini sebagai pelajaran yang Allah berikan kepada mereka saat itu. Pilihan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kalahkan mereka dari musuh yang mereka punya. Maksudnya pilihan yang pertama, Allah akan kirimkan musuh, ya, yang akan memerangi mereka dan membuat mereka takluk di hadapan musuh tersebut, sehingga akhirnya akan menghancurkan mereka. Ini pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, Allah akan timpakan kelaparan atas mereka. Kalau tidak mau juga, pilihan yang ketiga, kematian. Jadi semua pilihannya tidak ada yang bisa dipilih. Pilihan yang memberatkan semuanya. Dikalahkan oleh musuh sehingga dibinasakan. Kemudian yang kedua, ditimpakan kelaparan. Yang ketiga, kematian. Maka mereka mengatakan, umatnya berkata, ammal qatlu awil ju', adapun dibunuh, dikalahkan oleh musuh, ya, atau lapar, maka kami tidak akan sanggup menghadapinya. Karenanya kami hanya memilih yang ketiga, yakni kematian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, famata fi thalathin sab'una alfan. 3 hari saja, ya, mati dari mereka, dari umat mereka ini berjumlah 70.000. Karenanya Rasulullah SAW kemudian mengikrarkan maksud dan tujuannya dalam bertempur. Ya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu.
Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, hanya untuk tujuanmu aku berusaha. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya untuk Engkaulah saya akan mengalahkan. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya untuk Engkaulah saya berperang." Jadi murni tujuannya adalah karena Allah. Beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan lurusnya niat dan tidak bersandar kepada jumlah pasukan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan kepada beliau dan kaum muslimin. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang pada akhirnya Allah berikan pelajaran kepada kaum muslimin saat itu bahwa jumlah mereka yang banyak itu ya sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun tatkala Allah SWT tidak berikan pertolongan kepada mereka. Nanti kita lihat bagaimana jumlah pasukan yang banyak ini akhirnya berlarian dikarenakan sebuah strategi awal yang dilakukan oleh pasukan Hawazin dalam memukul mundur pasukan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan menuju Hunain. Di tengah perjalanan Nabi dan para sahabat melihat syajaratan khadra'a 'azimah. Nabi melihat dan para sahabat ada pohon yang sangat rindang dan sangat besar. Pohon ini diberi nama Zatu Anwat. Ya, pohonnya namanya Zatu Anwat. Kanatil Arab tu'alliqu 'alaiha aslihatahum. Orang-orang Arab dahulu menganggap pohon ini adalah pohon yang mendatangkan kebaikan, pohon yang mendatangkan keberkahan. Di bawah pohon ini biasa mereka menyembelih hewan. Di bawah pohon ini mereka biasa iktikaf, menetap gitu. Ngalap apa? Berkah, cari berkah. Bahkan tatkala mereka hendak berangkat menuju medan perang, ya, sebelum berangkat mereka biasanya gantungkan senjata-senjata mereka di pohon ini agar senjatanya lebih apa? Lebih kuat, ya, senjatanya itu jadi punya kelebihan lah gitu. Ini kebiasaan mereka di pohon yang disebut dengan Zatu Anwat. Padahal kita tahu para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hal yang seperti ini tidak dikenal dalam Islam, tidak dikenal dalam Islam. Ya, orang kalau mau kuat di medan tempur, ya berlatih. Mau hebat senjatanya, ya bawa senjata yang paling bagus. Ya tidak mungkin ya senjata-senjata yang tidak bagus. Orang-orang yang tidak bagus memegang senjata, kemudian tatkala senjata tadi diletakkan di satu tempat, dianggap berkah dan sebagainya, tiba-tiba orang ini menjadi orang yang hebat, berlatih tidak pernah, senjata yang dibawa asal-asalan kemudian bisa menang. Ya, makanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon ini supaya senjata itu lebih sakti gitu. Maka tatkala rombongan pasukan Rasulullah SAW melihat dan melewati pohon Zatu Anwat ini, pohon yang dikeramatkan, pohon yang dianggap mendatangkan apa? Kehebatan, maka sebahagian orang-orang yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah SAW, dan mereka baru saja masuk Islam. Artinya perbuatan yang seperti itu baru kemarin mereka lakukan. Kemudian mereka masuk Islam dan mereka tidak tahu bahwa yang seperti ini adalah suatu yang ditentang oleh Islam. Maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka punya Zatu Anwat. Ini kalau orang kafir itu punya pohon yang dikeramatkan, ya Rasulullah, buatkan untuk kami sesuatu yang juga dikeramatkan, sehingga tatkala mereka
gantungkan senjata-senjata mereka sebelum perang, kami juga bisa lakukan itu. Maka kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nabi SAW heran ya terhadap permintaan mereka. Kemudian beliau berkata, sungguh kalian telah mengucapkannya. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, persis seperti yang diucapkan oleh umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Dahulu perkataan yang seperti ini juga diucapkan oleh umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Disebutkan dalam tafsir bahwa Bani Israel di zaman Nabi Musa tatkala berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dengan menyeberangi Laut Merah dengan selamat, dan di depan mereka dan dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah SWT, yang mereka tidak yakin sebelumnya bahwa Fir'aun ini dan bala tentaranya bisa kalah. Tidak yakin mereka. Karenanya tatkala mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kondisi yang mereka alami, ya, kondisi yang mereka alami, bagaimana penindasan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin keras yang dilakukan oleh Fir'aun dan tentaranya. Kala itu mereka mengadu kepada Nabi Musa, ini solusinya bagaimana wahai Nabi Allah? Apa yang mesti kita lakukan? Maka kala itu Nabi Musa mengatakan, isbiru, bersabarlah, bersabarlah, karena sesungguhnya kemenangan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kala itu Bani Israel mengatakan, udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum kau datang kami ditindas oleh mereka, dan setelah engkau datang kami juga tetap ditindas. Seakan-akan mereka mengatakan keberadaan engkau di tengah-tengah kami tidak mendatangkan kebaikan apapun. Jadi mereka putus asa, mereka seakan-akan menyangka Fir'aun ini nggak akan bisa dikalahkan. Dengan apa dia bisa dikalahkan, sedangkan kondisi kita seperti ini. Karenanya tatkala mereka dikejar oleh Fir'aun, ya, di malam itu, kemudian terhalang dengan Laut Merah, ya, mereka berkata kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti akan tersusul, kita pasti akan dibinasakan oleh mereka. Tapi Nabi Musa kala itu mengatakan, kalla, tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak, kita tidak akan pernah tersusul oleh mereka, karena bersamaku ada Tuhanku yang akan memberi petunjuk kepadaku. Allah wahyukan untuk memukul Laut Merah dengan tongkatnya, sampai singkat cerita mereka bisa berhasil menyeberangi, dan di depan mata kepala mereka sendiri mereka melihat bagaimana Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Selesai kejadian itu, Nabi Musa membawa Bani Israel melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan mereka melihat ada satu masyarakat yang menyembah apa? Berhala. Masyarakat menyembah berhala. Maka seketika mereka mengatakan, buatkan untuk kami sesembahan yang bisa kami sembah sebagaimana mereka punya sesembahan berhala itu. Oh, di sini marah Nabi Musa. Innakum qaumun tajhalun. Ya, baru saja Allah selamatkan kalian dari Fir'aun, bukannya malah bersyukur kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, lebih baik beribadah kepada Allah, maka malah minta apa? Sesembahan disembah selain Allah SWT. Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini benar-benar orang-orang yang bodoh, kata Nabi Musa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda mengomentari permintaan sebagian kaum muslimin di hari itu, inna has-sunan, sesungguhnya ini adalah sunnah yang dilakukan. Sunnah itu maksudnya jalan, ya, sebuah perilaku yang ditempuh oleh umat sebelum kalian yang pasti kalian akan contoh. Nabi bersabda, latarkabunna
sunana man kana qablakum sunnatan sunnatan. Sungguh kalian akan mengikuti gaya perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian sedikit demi sedikit. Sampai dalam riwayat yang masyhur yang sering disampaikan, Nabi SAW bersabda, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai jika seandainya umat sebelum kalian itu masuk ke lubang dab, sampai apabila umat sebelum kalian masuk ke lubang kadal sekalipun, pasti kalian akan mengikuti mereka. Artinya tidak ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh umat sebelum kita dari Yahudi dan Nasrani kecuali yang telah dinubuatkan oleh Nabi, umat kita ini pasti akan mencontohnya. Kan coba periksa dan lihatlah apa saja yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dari perbuatan-perbuatan, dari tata cara tertentu dalam pelaksanaan ibadah mereka, kita pasti akan menyerupai mereka. Ya tentunya ini bukan perintah, tapi ini bentuk celaan. Ya, Nabi ingatkan kita akan tidak melakukan seperti itu. Tapi sunnatullah telah ditentukan bahwa umat ini akan menyerupai mereka, mencontoh mereka, sekalipun dari sisi zahirnya itu berbeda, tapi hakikatnya sama. Ya. Kalau umat Nabi Musa meminta dibuatkan berhala untuk disembah, ya, ini mirip tatkala para sahabat kala itu meminta apa? Dibuatkan satu pohon yang dikeramatkan, tujuannya adalah untuk mencari keberkahan dari pohon tersebut. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam perjalanan Nabi dan para sahabat menuju Hunain. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, setelah Nabi ingatkan hal ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang beliau bawa, beliau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datanglah seseorang yang mengendarai kuda. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni intalaqtu baina aidikum hatta tala'tu ala jabali kada wa kada. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi saya memacu kudaku lebih awal di depan rombongan pasukan, sampai akhirnya aku berada di satu gunung, naik ke satu gunung, disebutkan namanya gunung ini dan gunung ini. Dari atas gunung ini ya Rasulullah, saya bisa melihat, ya, saya bisa melihat pasukan Hawazin dari depan sampai belakang, karena gunungnya tinggi. Saya bisa melihat rombongan pasukan Hawazin ini ya Rasulullah dari barisan depan sampai barisan belakang. Kemudian mengatakan, aku lihat mereka ya Rasulullah membawa semua keluarga mereka, membawa semua harta-harta mereka, ya, dalam rombongan. Jadi dia lihat dari depan dari belakang, semua harta, semua anak dan istri mereka bawa ya Rasulullah. Dan mereka telah berkumpul di lembah Hunain. Mereka telah berkumpul di lembah Hunain. Ini sebuah lembah yang sangat besar nih, ya, lembah Hunain disebutkan para ahli sejarah lembah yang sangat besar, lembah yang sangat luas. Dan lembah yang memiliki beberapa jalan-jalan yang banyak, yang sempit-sempit. Ya. Kemudian tatkala mendengar informasi seperti ini, Rasulullah SAW tersenyum. Beliau bersabda, tilka ghanimatul muslimina gadan insyaallah. Itu semua adalah harta rampasan kaum muslimin besok insyaallah. Ya, subhanallah ya. Kalimat insyaallah selalu diucapkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Karenanya apapun yang hendak kita lakukan, kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang hendak engkau lakukan, saya akan melakukannya besok, kecuali engkau iringi ucapanmu dengan kata apa? Insyaallah. Jadi mengandung dua makna. Yang pertama adalah doa agar kiranya Allah memudahkan apa yang sudah kita ikrarkan dan niatkan, ya. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah.
Nabi bersabda, tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah. Itu adalah harta rampasan perang semuanya untuk kaum muslimin besok insyaallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena waktu itu sudah malam ya, tepat sudah tiba salat Isya, maka Nabi SAW mengerjakan salat Isya bersama dengan para sahabat dan beliau hendak berkemah di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man yahrusuna al-laila?" Siapa malam ini yang siap untuk berjaga, untuk ronda? Maka majulah seorang sahabat bernama Anas bin Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Maka Nabi katakan, "Irkab." Nabi berkatakan, "Naiki kudamu." Ya, maka ia pun menaiki kudanya, kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, memberikan perintah khusus kepadanya, "Berangkatlah engkau sampai ke celah lembah ini, kemudian naiklah ke atasnya." Jadi ada sebuah jalan yang berada di daerah tersebut, kemudian di kanan dan kirinya ada gunung. Maka Rasulullah SAW katakan, naik di atas gunung itu untuk melihat posisi jalan yang sempit yang mengarah ke perkemahan kita, dan jagalah di situ. Kemudian Nabi SAW katakan, la tanzil min farasikan laila. Malam ini jangan engkau turun dari kudamu. Siap siaga di atas kuda. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang engkau lihat, pergerakan dan sebagainya, cepat sampaikan kepada kami dengan mengendarai kuda yang engkau naiki ini. Kemudian Nabi dan para sahabat pun istirahat. Ya, di pagi harinya tatkala tiba waktu salat subuh, maka Rasulullah SAW mengerjakan salat 2 rakaat. Ya, mengerjakan salat 2 rakaat. Ini salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian setelah selesai belum mengerjakan salat sunnah, sebelum mengerjakan salat subuh berjamaah, beliau bertanya kepada para sahabat, "Hal ahsastum farisakum?" Apakah kalian sudah melihat penunggang kuda yang menjaga kita, yakni Anas bin Abi Marthad ini telah kembali? Maka para sahabat mengatakan, belum ya Rasulullah, kami belum melihatnya. Kemudian Nabi perintahkan iqamah untuk ditegakkan, maka ditegakkanlah qomat. Kemudian Rasulullah SAW mengimami kaum muslimin, dan saat beliau mengimami, kadangkala beliau melihat ke celah lembah tadi. Ya, beliau melirik ke lembah tadi. Hatta idza qada salatahu, sampai tatkala beliau selesai mengerjakan salat, beliau mengucapkan salam, kemudian beliau berkata kepada para sahabat, "Absyiru, berbahagialah kalian, karena sesungguhnya penjaga kalian, penunggang kuda kalian, Anas bin Abi Marthad atau bin Abi Mirthad telah kembali." Kemudian tiba-tiba muncullah, kami pun menanti ya, dari kegelapan, kemudian dari beberapa pohon-pohon yang ada, muncullah penunggang kuda tadi, sampai kemudian akhirnya beliau pun berdiri di hadapan Rasulullah dan mengucapkan salam. Kemudian dia memberi laporan, "Sesungguhnya aku telah melaksanakan apa yang kau perintahkan ya Rasulullah, menuju tempat yang kau perintahkan. Kemudian aku berada di sana sampai tiba waktu subuh ini, sampai tatkala cuaca sudah mulai agak terang dan aku tidak melihat siapa-siapa, maka aku pun kembali ya Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda kepadanya, "Hal nazalta laila?" Tadi malam apakah ada engkau turun dari gunung yang aku perintahkan engkau untuk naik di atasnya? Dia mengatakan tidak. Bahkan Nabi mengatakan, "Apakah engkau turun dari kudamu?" Dia mengatakan tidak, kecuali untuk mengerjakan salat atau buang hajat. Mengerjakan salat atau buang hajat, atau untuk sebuah keperluan yang mendesak, saya turun sebentar dan saya naik lagi. Jadi benar-benar dia laksanakan perintah siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Qad aujabta fala alaika alla ta'mala ba'daha." Sungguh telah wajib bagimu masuk surga, kata Rasulullah. Anas bin Abi Mirthad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala, sungguh telah wajib bagimu masuk surga. Tidak mengapa bagimu jika saling kau tidak melakukan amal apapun setelahnya. Subhanallah. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Anas bin Abi Mirthad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu.
Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun setelah terang melanjutkan perjalanan membawa pasukannya untuk menuju lembah Hunain, ya. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini dilakukan oleh beliau di hari Selasa, ya, disebutkan di sini. Kemudian di pihak musuh, Malik bin Auf An-Nasri telah mempersiapkan pasukannya di lembah Hunain. Kita sebutkan tadi bahwa lembah Hunain ini adalah lembah yang sangat luas, ya, yang di dalamnya terdapat jalan-jalan yang sempit. Kemudian tatkala hendak masuk ke lembah ini lembah tentunya dataran rendah, ya. Tatkala hendak masuk ke lembah dataran rendah ini, posisi jalan untuk turun ke bawah itu sangat terjal sekali, ya, sangat terjal sekali. Dan Auf bin Malik dan pasukannya berjumlah 20.000 pasukan ini telah sampai terlebih dahulu di lembah ini di malam hari. Sedangkan Nabi belum masuk, ya. Nabi belum masuk ke lembah ini, sampai malam beliau masih berada di luar lembah. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Malik bin Auf An-Nasri ini masuk terlebih dahulu di dalam lembah Hunain ini, dan dia mempersiapkan pasukannya di lembah ini. Dia sebar pasukannya di jalan-jalan sempitnya, di tempat-tempat tersembunyinya. Kemudian dia perintahkan bahwa semua pasukannya bersiap siaga dengan anak-anak panah mereka, dan jika seandainya nanti Muhammad dan sahabatnya masuk ke dalam, turun masuk ke lembah tersebut, maka hendaknya setiap pasukan menyerang pasukan Muhammad dengan satu arah. Ini perintah yang disampaikan oleh Malik bin Auf An-Nasri kepada pasukannya. Dan suku Hawazin termasuk suku Arab yang paling hebat dalam memanah, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang panah-panah mereka itu nyaris tidak pernah meleset dari sasarannya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala mendekati waktu sahur, ya, berarti masih di akhir malam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan itu masuk ke lembah Hunain. Karena informasinya pasukan Hawazin itu bermarkas di lembah ini, dan Nabi tidak sadar, disangka oleh Nabi dan para sahabat bermarkas biasa gitu, tidak menyebar. Jadi perang yang akan dilakukan di lembah ini, tapi Nabi SAW dan para sahabat tidak sadar, tidak mengetahui bahwa strategi perang yang dilakukan oleh Malik bin Auf ini strategi perang yang mengejutkan bagi mereka. Disangka Nabi dan para sahabat ditunggu, kemudian nanti bertemu dan terjadi perang. Kiranya ia sudah menyebar pasukannya di semua titik di lembah ini dan bersiap untuk menyerang Nabi dengan tiba-tiba. Menjelang waktu sahur, Nabi menyiapkan pasukannya. Nabi berikan panji-panji perang kepada satuan-satuan pasukan atau setiap komandan-komandannya. Kemudian Rasulullah SAW selesai menyusun pasukannya, memberikan panji-panji perang kepada mereka. Nabi SAW menaiki bagalnya. Bagal, yakni kendaraan peranakan dari kuda dan keledai. Dan bagal ini bukan kendaraan perang saat itu. Jadi orang kalau mau perang di zaman itu pakai kuda atau pakai unta. Tapi kalau bagal atau keledai ini bukan kendaraan perang. Karena kalau kita naik bagal atau naik keledai berperang, itu bunuh diri sebenarnya. Karena dia tidak kencang apa? Larinya. Ya, bergerak ke kanan kiri tidak bisa cepat. Ya, tapi kala itu Nabi SAW naik bagal untuk memotivasi para sahabat. Nabi SAW mengingatkan mereka tentang kemenangan Allah, bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi SAW juga memakai pakaian perang beliau secara penuh. Ya, beliau memakai baju perang 2 lapis. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nabi perintahkan mereka, motivasi mereka untuk bertempur. Nabi beri kabar gembira kepada mereka dengan kemenangan jika seandainya mereka sabar dan jujur dalam bertempur. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kaum muslimin untuk mulai turun masuk ke lembah Hunain. Ini masih gelap. Ya, masih gelap di akhir malam. Dan pasukan pertama yang masuk di baris depan dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, pasukan berkuda dari kabilah Sulaim.
Maka turunlah pasukan Khalid bin Walid pertama kali ke bawah, turun, dan kita sebutkan tadi untuk masuk ke lembah Hunain itu terjal. Ya, terjal. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala pasukan mulai masuk ke dalam sesuai dengan perintah pasukan musuh Malik bin Auf An-Nasri, maka tatkala mereka sudah mulai masuk keseluruhannya, Nabi dan para sahabat sudah mulai masuk keseluruhannya, maka strategi yang dipakai pun dilakukan. Maka diseranglah Nabi dan pasukannya secara tiba-tiba dari segala penjuru. Anak panah itu menyerang dengan satu titik ke pasukan tadi. Maka di sini semuanya pun ya kalut, terutama pasukan yang berada di garis depan, sampai disebutkan bahwa tekanan yang pertama yang paling berat itu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala, sampai beliau pun terkena anak panah dan beliau jatuh. Akhirnya pasukan Bani Sulaim ini pun melarikan diri, balik ke arah belakang, sehingga apa yang terjadi? Terjadi pun kepanikan di semua barisan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini kita sebutkan tadi para tulaqa, yakni orang-orang yang baru masuk Islam, di antaranya Abu Sufyan Ibnu Harb, ya, kemudian Hakim bin Hizam dan beberapa orang di antara Sofwan bin Umayyah yang belum masuk Islam saat itu. Tatkala melihat pasukan Muhammad itu mulai kocar-kacir dan melarikan diri ke arah belakang, iman yang belum kokoh dalam hati mereka memunculkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan benar bahwa mereka sebenarnya masuk Islam. Di antara mereka saat itu karena kondisi, bukan karena ketertarikan kepada Islam. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka berkata, di antaranya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu kala itu berkata, la tantahi hazimatuhum dunal bahr. Pasukan mereka ini yang melarikan diri jangan sampai bisa selamat sampai nyebrang ke laut. Artinya habiskan saja pasukan mereka ini. Kemudian ada di antara mereka bernama Kaldah Ibnul Hambal. Dia berkata, kala itu dia bersama dengan saudara seibunya Sofwan bin Umayyah. Dia mengatakan, adakah di pagi yang seperti ini seorang pemberani, seorang pendekar yang bisa menghabisi pasukan Muhammad ini? Kala itu Sofwan belum masuk Islam. Dia mengatakan kepada saudara seibunya Kaladah Ibnul Hambal, dia mengatakan, diamlah engkau, semoga Tuhan melepaskan semua gigimu. Demi Allah, kata Sofwan bin Umayyah, walaupun beliau belum masuk Islam, tapi beliau mengatakan, demi Allah, saya lebih suka dipimpin oleh seorang laki-laki dari orang Quraisy daripada saya dipimpin oleh laki-laki dari suku Hawazin. Ini kesukuannya. Ya, jangan berharap Muhammad dan pasukannya itu kalah, karena Muhammad walaupun kita membencinya, beliau belum masuk Islam saat itu, tapi Muhammad itu dari suku Quraisy. Saya lebih suka dipimpin atau jadi budak seorang majikan dari orang Quraisy daripada dipimpin atau jadi budak seorang dari suku Hawazin. Ini asabiyah, apa? Kesukuan. Dan ini kadangkala asabiyah seperti ini membuat seorang itu tidak bisa melihat kebenaran. Karena disebutkan bahwa seorang dari Bani Hanifah, sukunya Musailamah Al-Kadzab, sukunya Musailamah Al-Kadzab. Kala itu ditanya kepadanya, kenapa kalian bisa percaya dengan Musailamah? Padahal dustanya itu banyak, ya, bohongnya itu banyak, dan tidak ada mukjizat yang ditunjukkan olehnya. Kenapa kalian percaya juga? Maka dia mengatakan, ya, memang Muhammad itu jujur. Saya yakin Musailamah itu pendusta, kadzab. Muhammad itu shadiq. Tapi sungguh demi Allah, ya, sungguh demi Allah, pendusta dari Rabi'ah, kabilah Rabi'ah, itu lebih aku sukai daripada jujur sedangkan dia orang mudhar. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini asabiyah yang muncul, yang disebutkan oleh Sofwan bin Umayyah kepada saudara seibunya, diamlah engkau, semoga Allah lepaskan gigimu semuanya. Saya lebih suka dipimpin oleh seorang lelaki dari Quraisy daripada dipimpin seorang laki dari suku Hawazin. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kondisi pasukan yang berada di posisi depan, Khalid bin Walid dan Bani Sulaim terpukul mundur dan mereka akhirnya mundur, sedangkan komandannya Khalid terjatuh, terkena panah, terluka. Kemudian di belakang mereka, di belakang pasukan suku Sulaim ini adalah Tulaqa, 2000 orang yang baru-baru masuk Islam. Ya, yang bawa senjata juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu lengkap, yang mau cepat saja turun ke mana? Ke lembah Hunain, tidak memperhitungkan apa yang terjadi, sedangkan pasukan yang inti itu berada di belakang. Maka dalam kondisi serangan yang tiba-tiba seperti ini, akhirnya ini menyebabkan kekacauan di barisan Nabi SAW, dan akhirnya karena malam gelap, suara, ya, teriakan, rasa takut dan sebagainya, kemudian anak panah, ini membuat orang ketenangannya, ya, kedewasannya hilang, sehingga akhirnya mereka pun berlarian semuanya. Tidak tersisa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beberapa orang. Sebagian sejarah mengatakan 9 atau 10 orang, sebagian mengatakan mencapai 80 orang. Nama-nama yang disebutkan diantaranya adalah Abu Bakar. Ya, beliau tidak melarikan diri, beliau kokoh teguh berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan pertempuran. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian anaknya Al-Fadl ibn Al-Abbas, kemudian ada Abu Sufyan ibn Al-Harith. Ini anak paman Nabi yang kemarin sempat kita singgung, masuk Islam ditolak oleh siapa? Rasulullah SAW, karena begitu sangat pedasnya syair-syairnya mengarah kepada pribadi Rasulullah dan kaum muslimin. Padahal ini adalah sepupu Rasulullah, anak Al-Haris bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah, kemudian saudara sepersusuan, dari kecil hidup bersama. Tapi tatkala Nabi mendakwakan Islam, dia adalah orang yang paling keras permusuhannya dengan Nabi, dan dia buat syair-syair secara khusus, ya, menyudutkan Nabi, menghina Nabi, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala dia masuk Islam, Nabi menolaknya awalnya, sampai akhirnya Nabi menerimanya. Ini tidak melarikan diri, bertempur di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Rabi' bin Al-Haris, ini teman Abu Sufyan yang masuk Islam, yang juga ditolak, ya, namun akhirnya diterima, dan dia juga bertempur di samping Rasulullah. Kemudian ada Aiman bin Ubaid, anak Ummu Aiman, ada Usamah bin Zaid, dan beberapa orang. Tatkala semua orang melarikan diri, tidak tersisa kecuali orang-orang ini, Nabi mengatakan kepada mereka yang melarikan diri, ilayya ayuhan nas, halummu ilayya, ana Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah, berkumpullah bersamaku wahai sekalian manusia, kemarilah, jangan melarikan diri, saya ini Rasulullah, saya Muhammad bin Abdullah. Tapi karena malam, anak panah, ya, berhamburan mengarah kepada mereka, rasa takut dan sebagainya, tidak ada seorang pun yang mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka melarikan diri. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam kondisi yang genting seperti ini? Ya, tentunya tidak tahu di mana musuh sebenarnya, karena yang ada adalah serangan anak panah. Ini berarti lokasi telah dikuasai oleh musuh. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi lari? Mayoritas 12.000 pasukan semuanya mundur kecuali beberapa orang saja. Kala itu Nabi SAW memacu bagalnya. Kita sebutkan tadi, bagal itu bukan kendaraan perang. Nabi memacu bagalnya untuk maju ke jantung pertahanan musuh. Waktu itu beliau berkata, ana nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, saya ini seorang nabi dan bukan pendusta, saya anak ibnu Abdul Muttalib, saya anak Abdul Muttalib. Beliau nisbatkan dirinya kepada siapa? Kakeknya. Karena memang kenapa tidak nisbatkan kepada Abdullah, ayah kandung beliau, tapi kenapa kepada kakeknya? Karena memang yang terkenal di tengah bangsa Arab itu bukan Abdullah, tapi yang terkenal siapa? Abdul Muttalib. Lagi pula Abdullah umurnya tidak panjang. Abdullah ayah beliau umurnya tidak panjang, meninggal kurang lebih di usia 24 atau 25 tahun, sedangkan kala itu Nabi masih dalam kandungan sang ibu. Sedangkan Abdul Muttalib ini diberikan oleh Allah umur panjang, dan dia memimpin kabilahnya dan orang terhormat. Maka ini yang disebut oleh Nabi dalam kesempatan itu, ana nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib.
Nabi maju bagalnya untuk maju ke depan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ini bahaya. Kalau Nabi SAW maju ke depan, ini tentunya, apalagi beliau berteriak, beliau mengatakan sayalah Muhammad, tentunya orang akan menyerang beliau, dan ini membahayakan. Maka Abu Sufyan ibn al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu kala itu berusaha menghalangi bagal beliau untuk tidak maju. Pelana besi yang dijadikan sebagai tempat duduk oleh Rasulullah di atas bagal ini dipegang oleh Abu Sufyan, sedangkan Abbas memegang tali kekangnya supaya tidak maju, ditahan. Ya, tapi Nabi ingin maju. Ya, Nabi mengatakan, saya kesatria, seakan-akan demikian. Saya tidak penakut, saya Nabi bukan pendusta, saya anak Abdul Muttalib. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam kondisi yang genting seperti ini, para ikhwan dan akhwat, Nabi turun dari bagalnya, karena bagalnya tidak ditahan oleh siapa? Abbas dan Abu Sufyan, pamannya dan anak pamannya atau sepupunya. Maka Nabi SAW turun dari bagalnya, memohon kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma intasha alla tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah, jika seandainya engkau menghendaki, maka engkau tidak akan disembah setelah hari ini. Nabi minta pertolongan kepada Allah. Nabi kembali berkata, Allahumma bika uhawilu, wa bika usawilu, wa bika uqatilu. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang genting seperti ini, Nabi berada di daerah yang sudah dikuasai musuh, yang berada di sekitar beliau hanya beberapa orang, dan mereka sibuk ya menghadapi serangan yang tiba-tiba, sedangkan mayoritas jumlah ribuan sahabat itu semuanya sudah melarikan diri. Semuanya memikirkan keselamatan dirinya masing-masing. Maka ada seorang bernama Syaibah bin Uthman. Ini ayahnya dibunuh atau terbunuh di perang Uhud. Syaibah bin Uthman dari Bani Abdiddar, dan dia masih memiliki dendam dengan Nabi SAW, walaupun dia mengikrarkan keislamannya, tapi sebagaimana kita sebutkan, karena kondisilah yang akhirnya menyebabkan ia mengucapkan apa? Syahadat. Dalam kondisi seperti ini, dia lihat kesempatan emas untuk menuntut balas atas kematian ayahnya yang terbunuh di perang Uhud. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, dia sampai berkata, kalau seandainya semua manusia baik dari bangsa Arab maupun selain Arab semuanya beriman kepada Muhammad, aku tidak akan beriman. Ini kata Syaibah bin Uthman. Kemudian tatkala kondisi di perang Hunain seperti itu, aku mendekati Muhammad. Ini kesempatanku untuk membunuh dia dari arah belakang. Tatkala aku hendak menyerang dari arah, membunuh Muhammad dari arah kanan, dari kananlah saya akan tusuk beliau. Kiranya di situ ada pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dia berkata, tidak mungkin pamannya akan membiarkan Muhammad saya bunuh. Kemudian tatkala saya akan mengarah ke kiri, kiranya di situ ada Abu Sufyan ibn al-Haris. Ini sepupunya, anak pamannya. Dia juga pasti akan membela mati-matian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik saya akan serang dia dari arah belakang. Dan orang Arab menganggap nyerang dari arah belakang adalah aib. Nyerang dari arah belakang adalah aib. Ini apa namanya? Sebuah sifat pengecut. Karena kita lihat mereka semua kalau menantang itu dari arah apa? Depan. Ya, bukan sebagai pengecut, tapi mereka adalah kesatria, sekalipun dia nanti terbunuh, tapi terbunuh dengan terhormat. Maka dia dari arah belakang, karena memang tidak mungkin, akhirnya dia pilih arah belakang. Tatkala dia sudah mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia sudah hunuskan pedangnya, ini masih gelap ini. Maka dia hunuskan pedangnya dan dia akan mendekati Rasulullah, menusuk Rasulullah. Ya, tiba-tiba saya melihat narin kal barq. Saya melihat api yang munculnya itu bagaikan kilat. Ya. Bahkan hampir sepertinya membakar saya. Maka akhirnya saya menutup mata saya, kemudian saya mundur. Ya, tadi sudah dekat ini, tapi tatkala melihat cahaya tadi,
bagaikan membakar saya karena begitu terangnya. Saya pun mundur ke belakang. Kemudian saya sadar bahwa ini orang tidak mungkin untuk dibunuh, tidak mungkin disakiti. Ini dihalangi ini orang. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba melihat ke arah belakang. Kemudian Nabi mengatakan, ya Syaib, udnu minni. Syaibah, mendekat, jangan menjauh, kata Rasulullah SAW. Kemudian aku pun terpaksa ya, karena dipanggil, aku pun mendekati Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku. Nabi mengatakan, Allahumma azhib anhu syaitan. Ya Allah, hilangkan syaitan dari dadanya. Qala Syaibah mengatakan, farafa'tu basari. Aku melihat wajah Rasulullah. Setelah beliau usap dadaku, aku melihat ke wajah Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, wala huwa ahabbu ilayya min sam'i wa basari wa nafsi wa adhaballahu makana fi. Demi Allah, setelah aku melihat wajah Rasulullah, beliau itu lebih aku cintai dari pendengaranku, mataku, jiwaku, dan Allah sudah hilangkan kebencian dari dadaku. Kemudian Rasulullah berkata setelah mengusap dadanya, ya Syaib, qatilil kuffar. Wahai Syaib, sekarang perangi orang-orang kafir. Maka demi Allah, karena sudah sangat cinta kepada Rasulullah, aku pun maju dengan pedangku bertempur. Aku ingin menjadikan tubuhku atau diriku sebagai tameng bagi Rasulullah. Ya, demi Allah katanya, kalau seandainya ayahku Utsman bin Talha hari itu masih hidup dan dia ingin membunuh Rasulullah, saya akan bunuh ayahku. Ini subhanallah. Berkat doa siapa? Rasulullah. Dari semenjak hari itu aku terus mendampingi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah orang-orang musyrikin kalah, Syaibah bin Utsman ini menemui Rasulullah dan dia ceritakan. Nabi kan belum diberitahu oleh Syaibah apa sebenarnya yang dia ingin lakukan di malam itu. Maka dia ceritakan. Ya. Kemudian disebutkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebelum diceritakan, di sini disebutkan sebelum diceritakan, aku masuk ke kemah Rasulullah. Saya hendak menceritakan itu sebenarnya kepada Rasulullah, namun tiba-tiba Nabi tatkala melihatku, beliau bahagia, beliau tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, ya Syaib, wahai Syaib, ini panggilan kasih sayang ya, namanya Syaibah. Ya Syaib, alladzi arada bikallahu khairan mimma aradta bi nafsik. Apa yang Allah kehendaki dari kebaikan untuk dirimu itu jauh lebih baik daripada apa yang kau inginkan untuk dirimu. Kemudian aku menceritakan apa sebenarnya hendak aku lakukan ya Rasulullah. Maka kemudian Syaibah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Kembali dia ikrarkan ya syahadatnya. Kemudian dia mengatakan, tolong mohonkan ampunan untukku ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kondisi masih beberapa orang saja di sekitar siapa? Rasulullah. Nabi berbicara, Nabi berteriak memanggil sahabat untuk kembali, tidak ada yang mau mendengar ucapan beliau. Karena lemah ya, suara beliau tidak terlalu keras. Maka Nabi SAW berkata kepada pamannya, dan Abbas memiliki suara yang sangat keras ya. Nabi berkata, ya Abbas, nadi ashabas samurah. Abbas, paman, panggil orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Ya, kita telah jelaskan di Sulhul Hudaybiyah, yang berbaiat untuk mati, bertempur sampai titik darah penghabisan, dari sahabat jumlahnya berapa? Kurang lebih 1.400. Maka Nabi SAW berkata kepada Abbas, panggil mereka. Padahal Nabi tadi sudah memanggil, ya lal muhajirin, ya lal ansar, wahai orang muhajirin, wahai orang ansar. Tak ada yang dengar, karena suara beliau tidak keras. Maka Nabi perintahkan Abbas, panggil orang-orang yang berbaiat Ar-Ridwan, berbaiat di bawah sebatang pohon di Sulhul Hudaybiyah. Maka Abbas pun mulai berteriak. Ya, Abbas pun mulai berteriak. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, wahai orang-orang yang berbaiat dengan Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon, ashabas samurah, ya ashabas samurah. Beliau berteriak, teriakannya didengar oleh para sahabat yang melarikan diri. Maka demi Allah, diceritakan bahwa tatkala kaum muslimin mendengar seruan Abbas, mereka yang dipanggil, maka seketika mereka pun berbalik. Mereka mengatakan, labbaik, 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 aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Sampai disebutkan di sini,
Ada salah satu di antara mereka yang melarikan diri dari medan pertempuran dengan mengendarai untanya tatkala dia dengar, karena dia ikut baiat, dia ingin kembali tapi untanya itu ditarik tali kekangnya untuk balik, tidak mau. Karena sudah kencang nih larinya gitu. Unta juga jangankan penunggangnya, untanya juga ketakutan gitu. Jadi tatkala diajak balik tidak mau, dia terus susah sekali. Maka apa yang dilakukan oleh laki-laki ini yang diseru dan dia ikut baiatur ridwan, dia pun mengambil tamengnya, dia mengambil senjatanya, tamengnya digantungkannya di lehernya, dia ambil senjatanya kemudian lompat dari apa? Lompat dari untanya, dibiarkan untanya lari, dia balik berlari untuk memenuhi panggilan Abbas bin Abdul Muttalib. Sampai disebutkan kembalinya mereka sama, dalam riwayat sama seperti kembalinya seekor sapi betina tatkala mendengar suara anaknya. Ini luar biasa ya mereka. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keimanan mereka yang tergugah dengan seruan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka mayoritas para sahabat-sahabat tokoh dari kalangan Muhajirin dan Ansar semuanya kembali dan pertempuran pun dimulai. Suasana sudah mulai agak terang, pertempuran pun dimulai. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-an hamyal watis." Ini saatnya pertempuran dimulai, kata Rasulullah. Nabi lihat pergerakan pasukan dan pertempuran pasukan dari atas bagal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, saat inilah pertempuran dimulai. Kemudian beliau mengambil debu dengan tangannya. Kemudian Nabi SAW katakan, syahatil wujuh. Nabi lemparkan ke arah pasukan musuh sampai disebutkan tidak ada seorang pun dari pasukan musuh yang jumlahnya banyak itu kecuali matanya akan terkena debu yang dilempar oleh Rasulullah, begitu juga mulutnya. Kemudian Nabi bersabda, in hazamu wa rabbil ka'bah, in hazamu wa rabbil ka'bah, mereka akan terkalahkan, mereka akan terkalahkan demi Allah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para malaikat juga ikut serta dalam pertempuran ini, tapi tidak dengan mengangkat senjata. Mereka turun hanya untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir. Hanya disebutkan disebutkan dalam sejarah yang sudah kita juga sebutkan ya di perang Badar, bahwa para malaikat tidak pernah turun di medan tempur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengusung senjata atau membunuh, melukai, kecuali dalam satu perang. Yakni perang apa? Badar saja. Karena di perang Badar ada tiba-tiba pasukan musuh itu yang tiba-tiba terkapar dan tidak tahu siapa yang memukulnya, tidak tahu siapa yang menghunuskan pedang untuk dia. Ya, seorang sahabat mengejar musuh untuk membunuhnya, belum lagi diayunkan pedangnya dia sudah mati, sudah jatuh berdarah. Ya, makanya disebutkan bahwa malaikat tidak mengusung senjata, mengangkat senjata, ikut berperang kecuali di perang apa? Di perang Badar. Adapun di perang-perang yang lainnya mereka turun diperintahkan oleh Allah, tapi hanya untuk memberikan ketakutan kepada pasukan musuh. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ini pelajaran yang Allah sampaikan, bahwa jumlah banyak yang kalian miliki ini tidak memberikan manfaat apapun atas kalian. Bahkan bumi yang luas terasa sempit oleh kalian, kemudian akhirnya kalian melarikan diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan Allah sebutkan, Allah turunkan ketenangan atas Rasulnya dan atas orang-orang beriman, dan Allah turunkan tentara-tentara yang tidak kalian lihat, yakni para malaikat. Kemudian Allah sebutkan, summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah akan menerima taubat setelah itu bagi orang-orang yang dikehendaki. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang Hawazin ini pada akhirnya nanti masuk ke dalam Islam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi dan para sahabat berhasil memukul mundur pasukan Hawazin, ya, pasukan
Hawazin. Dan disebutkan kala itu Nabi memberi motivasi, siapa yang berhasil membunuh satu tentara dari mereka, maka semua harta yang dibawa oleh tentara itu adalah harta rampasan yang diberikan kepadanya. Abu Talha mengatakan, hari itu saya berhasil membunuh 20 orang dari tentara musuh dan aku mengambil semua harta yang dibawa olehnya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa kisah ya yang terjadi di perang ini. Di antaranya disebutkan keberanian yang dimiliki oleh sahabat wanita bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bintu Milhan. Ini ibunya siapa? Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik, istrinya sahabat yang mulia Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala. Di mana tatkala Ummu Sulaim ditinggal oleh suaminya karena ia telah masuk Islam. Ayahnya Anas bin Malik tatkala melihat istrinya sudah masuk Islam, maka dia marah kepada istrinya. Dia cabut, dia tinggalkan istrinya. Ya. Maka kemudian Ummu Sulaim ini dipinang oleh Abu Talha. Kala itu Abu Talha belum masuk Islam. Ini di awal-awal masa Islam di Madinah. Maka dia dipinang oleh Abu Talha. Ditolak pinangannya. Padahal Abu Talha ini laki-laki di Madinah yang punya harta banyak. Dia orang kaya. Kemudian dari keturunan mulia, orang terhormat. Maka tatkala Abu Talha meminang Ummu Sulaim ditolak, Abu Talha pun agak marah kepada Ummu Sulaim. Ya, dia mengatakan, apa yang engkau minta? Kenapa engkau menolak? Berapa yang kau minta saya akan kasih. Ya, ini subhanallah, marah ya, ditolak pinangannya marah. Kenapa ya? Karena memang orang yang tidak layak pinangannya ditolak. Berbeda mungkin kalau seandainya memang pinangannya layak ditolak. Ya. Ini Abu Talha Al-Ansari. Kemudian Ummu Sulaim kala itu mengatakan, saya tidak butuh apa-apa dari engkau, tapi saya muslimah, engkau musyrik. Saya muslimah, engkau musyrik. Tidak mungkin saya terima. Tapi jika seandainya wahai Abu Talha, engkau masuk Islam, saya akan siap engkau nikahi dan saya tidak minta apa-apa darimu. Maka akhirnya Abu Talha belajar tanya tentang Islam, dia pelajari Islam dan dia lihat keagungan dan keberadaan Islam. Kemudian dia masuk Islam dan akhirnya menikah dengan siapa? Ummu Sulaim. Ini ibunya siapa? Anas bin Malik. Dan Nabi SAW punya hubungan khusus ya dengan keluarga mereka ini, baik Ummu Sulaim maupun saudarinya Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan, Ummu Sulaim binti Milhan. Ini dua kakak adik yang Nabi punya apa? Hubungan khusus dengan mereka. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Ummu Sulaim ini kata Abu Talha di hari itu membawa khinjar. Ya, pisau. Maka apa kata Abu Talha suaminya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, coba lihat Ummu Sulaim, bawa senjata dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, untuk apa kamu bawa senjata wahai Ummu Sulaim? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang musyrik berani mendekati posisi belakang kami, saya akan belah perutnya. Masya Allah. Nabi tertawa mendengarnya. Ya, Nabi mengatakan, oh berani juga kamu ya, gitu ya. Bermental juga kamu ini. Taib. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika seandainya ada orang yang melarikan diri dari orang-orang yang baru masuk Islam? Ya, saya bunuh saja dia, bagaimana gitu. Jadi kalau melarikan diri lagi dalam peperangan, saya bunuh lagi gimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah telah mencukupkan dan Allah telah berbuat baik. Ini Ummu siapa? Ummu Sulaim binti Milhan. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kisah Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala. Ya, Abu Qatadah bercerita, berangkat bersama dengan Rasulullah SAW. Kami berangkat bersama dengan Rasulullah di perang Hunain. Kemudian kami bertemu dengan pasukan musuh dan terjadi hal-hal dalam peperangan sebagaimana kita sebutkan tadi. Awalnya diserang,
mereka lari kemudian kembali lagi dan akhirnya bisa menguasai kondisi dan akhirnya diberikan kemenangan. Kemudian saya lihat, kata Abu Qatadah, ada seorang laki-laki dari kalangan musyrik telah berhasil mengalahkan seorang muslim. Ini laki yang hebat, dia mengalahkan tentara muslim. Kemudian saya mendekatinya untuk membunuhnya dan berhasil membunuhnya. Tatkala saya sudah menikamnya, dia pun kemudian memeluk saya. Dia peluk saya dan aku rasakan pelukannya adalah pelukan orang yang akan mati. Ya. Tidak lama kemudian lemas kemudian lepas dan dia pun terjatuh meninggal. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, aku pun meninggalkan dia. Ya, artinya pedangnya, kemudian baju besinya, apa yang dia bawa itu tidak diambil gitu. Jadi saya meninggalkannya, setelah dia mati saya pun pergi. Kemudian tiba-tiba saya mendengar Rasulullah SAW memberikan pengumuman di hadapan para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi di medan perang membunuh seseorang dan ada bukti dari membunuh tentara musuh di medan pertempuran, ada bukti kalau dia membunuhnya, maka harta yang dibawa oleh orang tadi adalah miliknya semuanya. Maka aku pun berdiri, aku teringat dengan yang kubunuh tadi, dia ada pedangnya, ada baju besinya, lumayan nilainya. Maka aku kemudian mengatakan, man yashhaduli, teman-teman semua, kawan-kawan, siapa yang bersaksi kalau aku tadi telah membunuh seorang tentara musuh yang belum aku ambil harta yang dibawa olehnya? Enggak ada yang bersaksi. Aku pun duduk. Kemudian berdiri lagi, siapa ya yang mau bersaksi? Tak ada juga, duduk. Aku berdiri ketiga kali, tidak ada juga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, malaka ya Abu Qatadah, ya, apa sebenarnya yang terjadi padamu Abu Qatadah? Naik, duduk, umumkan dulu. Apa sebenarnya ceritanya? Kata Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi seperti ini, diceritakan. Maka ada seorang baru mengatakan, sadaqa ya Rasulullah. Benar, dia telah benar, dia yang membunuh orang itu tadi ya Rasulullah SAW. Dan ketepatan harta yang dibawa oleh orang yang dibunuh oleh Abu Qatadah sama aku gitu. Aku pedangnya, baju besinya itu sekarang aku yang memegangnya. Fa'ardihi min haqqihi. Ya Rasulullah SAW, mohon agar kiranya harta yang dibawa oleh orang tadi direlakan olehnya untukku saja. Ini seorang muslim yang lain, sahabat yang mengatakan demikian. Benar, yang membunuhnya siapa? Abu Qatadah. Tapi ketepatan ya Rasulullah SAW, harta itu aku sudah ambil gitu. Maka mintakan kepadanya agar dia ridha, apa yang merupakan hak Abu Qatadah sudahlah relakan untuk saya. Maka seketika Abu Bakar mengatakan, la Allah. Dia mengatakan, tidak demi Allah. Jangan, kata Abu Bakar. Ya, jangan sampai karena sebab permintaanmu ini ada seseorang singa daripada singa Allah. Dia bertempur di jalan Allah, kemudian berhasil mendapatkan itu gara-gara permintaanmu kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW putuskan, ya sudahlah, ambillah untukmu, karena Nabi itu pengasih. Jangan, kata Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah mengatakan, sadaq, benar yang katakan oleh Abu Bakar, sudah, harta yang kau ambil berikan kepada Abu Qatadah. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Akhirnya harta itu diberikan kepada aku, dan ini merupakan harta rampasan perang penuh yang pertama kali aku terima di dalam Islam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian ada kisah sahabat yang mulia Salamah ibnul Aqwa. Ini pasukan pejalan kaki terbaik yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita jelaskan Ghazwah Al-Ghabah ya. Dia berlari sangat apa? Kencang, sampai kencang larinya itu menyamai kuda yang berlari dengan kencang. Bahkan bisa mengalahkan seekor kuda yang berlari dengan kencang. Enggak tahu kita larinya itu berapa kilometer per jam ya. Ini Salamah bin Al-Aqwa. Jadi disebutkan oleh beliau, kami berperang melawan orang-orang Hawazin. Kemudian tiba-tiba tatkala kami sedang sarapan, kata Salamah bin Al-Aqwa, ini sebelum perang nih,
Tatkala kami sedang sarapan bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengendarai unta merah. Datang dari unta merah tanpa izin, tanpa bicara, ya. Kemudian naik unta, dia datang turun, kemudian dia ambil tali yang ada di dekat leher unta tadi, kemudian diikatkannya, ya. Kemudian setelahnya bergabung dengan kami dan ikut makan, nah, gitu. Ikut makan, ikut sarapan. Tapi sambil sarapan dia lihat kanan, dia lihat kiri gitu loh. Rupanya ini siapa? Jasus, mata-mata. Dia lihat. Salamah mengatakan wa fina dha'fatun wa riqqatun fil dhahri. Dan dia bisa melihat bagaimana kondisi kami. Ya, artinya dari sisi peralatan ya tidak lengkap, kemudian dari sisi kendaraan juga lemah, sedikit kendaraan kami. Bahkan wa ba'duna musyatun. Ya. Sebahagian kami itu dalam perang Hunain ini hanya berjalan kaki. Termasuk Salamah bin Al-Aqwa ini. Tiba-tiba setelah dia lihat kanan kiri sambil makan, ya tidak bertanya, tidak bicara, dia sudah bisa mempetakan bagaimana pasukan, maka dia langsung berdiri, tinggalkan makannya, kembali ke untanya, dilepas dan langsung dipacu untanya. Maka tatkala ia melarikan diri seperti itu, baru sadar kaum muslimin ini siapa? Mata-mata, ini musuh yang sedang menyelinap. Maka seorang sahabat dengan segera menaiki unta jantannya, kemudian mengejarnya. Ya, untanya kencang ini, unta musuh kencang sekali, dikejar. Maka aku pun berdiri dengan sigap dan aku berlari. Udah jauh padahal kan, tapi dia tidak bisa mengejarnya juga. Maka aku tidak sabar, beliau pun berdiri dan aku berlari. Sampai akhirnya aku berhasil menyusul sahabatku, yakni muslim yang mengejar siapa? Musuh tadi. Kemudian aku lewati, untanya saya lewati, tadinya saya di ekornya, diceritakan dalam hadis. Kemudian saya sampai akhirnya di kepala unta yang lari dari unta seorang muslim tadi, aku lewati dia dan aku terus kejar dia sampai akhirnya aku berada di ekor unta musuh. Dan aku terus berlari sampai akhir aku di posisi depannya. Aku ambil tali kekangnya dan aku hentikan. Aku hentikan, kemudian aku dudukkan unta tadi, kemudian aku keluarkan pedangku, ku tebas putus. Ini Salamah binul Aqwa radhiyallahu ta'ala. Kemudian akhirnya aku kembali dengan membawa unta orang tadi, aku bawa pelananya, aku juga bawa senjatanya. Kemudian aku disambut oleh Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang membunuh penunggang unta tadi ini? Maka Salamah mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, laka salabuhu ajma. Semua harta yang kau dapatkan dari orang itu milikmu semuanya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir pada kesempatan yang berbahagia kali ini, setelah perang usai, Nabi bertanya tentang Khalid bin Walid. Yang kita sebutkan tadi, beliau terluka. Ya, beliau terluka. Beliau tidak bisa bangun lagi, beliau terluka. Nabi bertanya, siapa yang bisa mencari kabar tentang Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu? Maka akhirnya seorang mengatakan, saya akan mencarikan informasi tentang Khalid bin Walid ya Rasulullah. Maka kami dapati di posisi belakang dalam kondisi menyandarkan punggungnya, dalam kondisi terluka, parah. Maka Nabi pun datang, kemudian Nabi SAW menghembus lukanya dan Nabi SAW mendoakan untuk Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemenangan yang tidak terduga didapat oleh kaum muslimin di perang Hunain, maka hati kaum muslimin yang tadinya masuk Islam karena kondisi ditaklukkannya kota Mekah, dengan melihat kemenangan besar ini, walaupun pada awalnya barisan kaum muslimin kacau dikarenakan karena serangan yang mendadak dari orang-orang Hawazin, tapi akhirnya tatkala Nabi dan kaum muslim bisa mengendalikan situasi, membalikkan kondisi dan diberikan kemenangan, akhirnya mereka yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin dikalahkan dan agama yang dia bawa itu adalah benar, sampai akhirnya hati mereka semakin kuat untuk memeluk Islam, sehingga sedikit demi sedikit
keislaman mereka membaik, ya, sampai akhirnya benar-benar baik sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat yang masuk dalam daftar tulaqa, ya, seperti Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu taalaan, Sofwan bin Umayyah dan yang lain-lainnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat harta rampasan perang yang tidak bisa terhitung banyaknya. Ya, karena kita sebutkan tadi semua keluarga dibawa, semua harta dibawa, semua ternak dibawa, sehingga disebutkan bahwa kaum muslimin, ya, mendapat harta rampasan perang, wanita dan keturunan mereka ini jadi tawanan perang semuanya. Kemudian juga semua ternak mereka ini semua jadi tawanan perang. Jadi harta rampasan perang, untanya, kambingnya, jumlahnya tidak terhitung. Ya, jumlahnya tidak terhitung. Ini para ikhwah benar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada yang menginformasikan kepada beliau, saya naik di atas gunung kemudian saya bisa melihat orang-orang Hawazin, pasukan depan sampai pasukan garis belakang, dan saya lihat mereka semua membawa anak keturunan mereka dan membawa semua harta mereka. Nabi kala itu mengatakan, tilka ghanimatul muslimina gadan insyaallah. Itu besok insyaallah akan menjadi harta rampasan perang kaum muslimin insyaallah. Sehingga nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bahwa jumlah ternak yang begitu banyak ini dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tokoh-tokoh muslim saat itu, khususnya yang baru masuk Islam. Dia minta, aku minta ya Rasulullah, mereka katakan ambil 100 ekor unta. Anakku si fulan bagaimana ya Rasulullah? Ambil 100 juga. Anakku si fulan belum ya Rasulullah, ambil 100 ekor juga. Sehingga banyak dari mereka itu yang baru-baru masuk Islam, khususnya penduduk kota Mekah, tatkala ikut di perang Hunain, dia ikut di perang Hunain, pulangnya itu bawa berapa? 300 unta, bawa 400 kambing pulang. Subhanallah. Nah, ya, ini kalau disebut ya kaya mendadak, ya, dapat apa? Durian runtuh istilahnya. Coba bayangkan 300 unta, ya, diberikan oleh Rasulullah SAW dengan cuma-cuma, dan pada akhirnya orang Ansar tidak diberikan apapun, ya, sehingga akhirnya muncul bahasa-bahasa miring di kalangan orang Ansar terkait dengan sikap Rasulullah, kenapa hanya memberikan mereka dan tidak memberikan orang Ansar. Insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita lanjutkan, khususnya dalam pembahasan setelah pengepungan kota Taif, ya, pengepungan kota Taif. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ujian pilihan berganda. Jika datang seruan jihad untuk kita, sementara kita masih memiliki hutang, sikap yang benar yang kita lakukan meminta yang menghutangi kita agar merelakan hutangnya, tidak kita lunasi supaya kita bisa ikut perang. B, tetap mengikuti perang dengan risiko mati di medan perang dalam keadaan memiliki hutang. C, tidak mengikuti perang sampai ada pelunasan untuk pelunasan untuk melunasi hutang. Kemudian D, A, B dan C tidak ada yang benar. Oh, Masya Allah.
Ya, aduh, saya nggak di bangku sekolah lagi sekarang. Tapi para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ya kalau seandainya, ini jika datang seruan jihad, tentunya digarisbawahi seruan jihad di sini maksudnya apa? Ya, jadi kita ingin meluruskan sesuatu yang mungkin tidak masuk dalam pertanyaan. Jadi seruan jihad ini maksudnya apa? Jangan sampai yang antum maksudkan seruan jihad ini adalah seruan-seruan jihad yang sebenarnya yang disebut belum terpenuhi padanya apa? Kewajiban untuk berjihad. Ini pembahasan dalam jihad ini dibahas oleh para ulama. Karenanya babul jihad itu berada di posisi bab-bab terakhir dalam pembahasan fikih. Jadi bersuci, kemudian pembahasan sholat, pembahasan zakat, pembahasan puasa, pembahasan haji, kemudian pembahasan muamalah, jual beli dan yang lain-lainnya. Baru nanti di ujung-ujung pembahasan apa? Jihad. Artinya berbicara tentang masalah jihad bukan pembicaraan yang ringan. Jadi tatkala antum menyebutkan datang seruan jihad, tentunya di sini perlu dibahas secara luas, didudukkan kapan seruan jihad itu dianggap sebagai seruan jihad yang mesti kita memenuhi seruan tersebut dalam tinjauan syariat. Karena secara zahir dalam ayat Al-Quran, seruan jihad itu kalau sudah diserukan memang tidak boleh kita untuk tidak berangkat. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya 'alal akhirah. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian masih merasa berat tatkala diserukan kepada kalian apa? Jihad. Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia ini mengesampingkan kehidupan akhirat? Jadi seruan jihad itu kalau sudah diserukan, wajib bagi kita yang mampu, tidak memiliki udzur, tidak memiliki cacat, dalam kondisi sehat, untuk apa? Berangkat. Tidak boleh tidak berangkat. Jadi seruan jihad ini maksudnya apa gitu? Apakah tatkala ada sekelompok orang menyerukan jihad, ini yang dimaksud dengan seruan jihad yang kita harus berangkat? Ya, ini tentunya perlu didudukkan. Secara umum, wallahu taala alam, seruan jihad ada dua, jihad untuk menyerang, jihad untuk mempertahankan diri. Kalau untuk menyerang, maka seruan jihad yang dimaksudkan adalah seruan yang diumumkan oleh pemerintah, penguasa muslim. Ya, ini yang dimaksud dengan seruan jihad untuk menyerang. Adapun untuk membela diri, maka siapapun yang apabila negerinya diserang atau dijajah oleh musuh, maka wajib baginya untuk apa? Mempertahankannya. Adapun untuk menyerang, maka di sini ada hal-hal yang tentunya para ikhwah dan akhwat harus didudukkan, karena banyak orang salah kaprah di sini. Terlepas dari pembahasan yang mesti untuk didudukkan ini, kita masuk ke pertanyaan antum. Apabila ada hutang, karena memang seorang yang syahid di medan perang diampuni semua hal yang disebut dengan dosa yang dia lakukan atau kesalahan yang dilakukan kecuali hutang. Karenanya hutang ini merupakan perkara yang sangat berat. Karenanya tatkala misal ini seruan jihad itu ada, ya tentunya antum harus menjumpai orang yang antum berhutang dengannya. Kalau bisa antum minta kehalalan, minta kehalalan. Kemudian jika seandainya tentunya tidak diberi kehalalan, apakah antum masih boleh berjihad? Boleh, tidak ada masalah. Khususnya apabila hutang tadi tentunya belum jatuh tempo. Tapi coba wasiatkan kepada anak supaya hutang tadi apa? Dibayar. Sebagaimana wasiat siapa? Kita pernah ceritakan ayahnya Jabir bin Abdullah. Ayahnya Jabir bin Abdullah, dia berwasiat kepada anaknya Jabir bahwa ayah punya hutang dan sepertinya ayah yakin bahwa di pertempuran ini ayah akan gugur. Ya tidak ada masalah. Jadi diamanahkan, diwariskan hutang tadi kepada siapa? Kepada anak, ya, kepada keluarga. Diwariskan, disampaikan, ini saya punya hutang, jatuh tempohnya mungkin belum sampai, ya belum jatuh tempo. Ntar kalau saya gugur, tolong bayarkan. Tidak ada masalah, ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Tapi sekali lagi ini jika memang seruan jihad itu telah ada secara tinjauan syariat, benar secara tinjauan syariat. Panjang kali ya.
Sudah capek baca ini tadi. Jadi baca lagi panjang. Ustaz, bagaimana hukum salat memakai cadar? Dibuka. Wanita yang memakai cadar, maka tatkala dia salat hendaknya dibuka. Ya, hendaknya dibuka. Jika seandainya dia merasa ada laki-laki yang melihat, maka ditutupkan sementara kemudian dibuka lagi. Kemudian memakai cadar ketika umrah tidak boleh. Nabi SAW bersabda, dua hal yang hendaknya dijauhi oleh wanita tatkala ia sedang ihram, apa itu? Menutup wajah atau memakai cadar dan pakai sarung tangan. La tantaqibul muhrimah. Wanita muhrimah itu tidak boleh menutup wajahnya atau memakai cadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Jadi harus dibuka. Karenanya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, tatkala ada laki-laki, kami mencoba untuk apa? Menutupnya. Artinya tidak permanen, menutupnya tidak permanen. Nanti cadar itu permanen. Tidak boleh ya. Tapi kalau tidak permanen, ditutupkan seperti ini karena kondisi tertentu, maka ini tidak mengapa, wallahu taala alam. Demikian yang mungkin dapat kita jelaskan dan kita jawab, semua ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.